Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk keanekaragaman fauna yang tak tertandingi. Dari Sabang hingga Merauke, setiap sudut Nusantara menyimpan hewan-hewan unik yang hanya dapat ditemukan di sini. Hewan-hewan endemik ini bukan hanya menjadi simbol kekayaan hayati, tetapi juga memiliki peran penting dalam ekosistem dan budaya lokal. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dari 40 hewan endemik Indonesia, mulai dari yang ikonik seperti komodo, hingga yang mungkin jarang terdengar, seperti anoa dan babi rusa. Bersiaplah untuk menjelajahi keindahan dan keunikan satwa-satwa asli Indonesia. Komodo, Varanus komodoensis. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang masih hidup, endemik di beberapa pulau di Indonesia, termasuk Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Reptil raksasa ini termasuk anggota famili Varanidae, dan merupakan puncak predator dalam ekosistem tempat mereka tinggal. Panjang tubuh komodo dapat mencapai 3 meter, dengan berat hingga 70 kg, meskipun spesimen yang lebih besar pernah tercatat. Ukuran tubuh yang besar ini dikaitkan dengan gigantisme pulau, sebuah fenomena evolusi di mana ukuran tubuh hewan yang hidup di pulau terisolasi cenderung menjadi lebih besar dibandingkan dengan kerabatnya di daratan, karena kurangnya predator mamalia besar dan persaingan yang berkurang. Sebagai predator puncak, komodo mendominasi ekosistem tempat mereka tinggal. Makanan utamanya terdiri dari rusa, babi hutan, kerbau, dan bangkai hewan. Dikenal sebagai kanibal, terutama komodo dewasa yang memangsa komodo muda. Hewan ini berburu dengan cara mengintai mangsa, kemudian menyerang dengan tiba-tiba dan menggigit bagian vital mangsa. Air liur komodo mengandung berbagai jenis bakteri patogen, yang diakini berperan dalam melemahkan mangsa, meskipun penelitian terbaru menunjukkan bahwa kelenjar racun di rahang bawah komodo juga berperan penting dalam melumpuhkan mangsa. Gigitan komodo menyebabkan luka yang parah dan pendarahan hebat, yang dikombinasikan dengan efek racun dan bakteri, akan menyebabkan syok dan kematian pada mangsa dalam waktu yang relatif singkat. Status konservasi komodo saat ini diklasifikasikan sebagai rentan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Ancaman utama terhadap kelangsungan hidup mereka meliputi hilangnya habitat akibat aktivitas manusia, berkurangnya populasi mangsa, perburuan, dan perdagangan ilegal. Selain itu, populasi komodo yang terfragmentasi di pulau-pulau kecil rentan terhadap bencana alam dan perkawinan sedarah, yang dapat menyebabkan penurunan keragaman genetik. Upaya konservasi yang signifikan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan organisasi konservasi internasional, termasuk pendirian Taman Nasional Komodo, yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Kobra Jawa, Najas putatrix. Kobra Jawa adalah spesies ular sendok endemik di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Dikenal juga dengan sebutan Javan Spitting Cobra, ular ini memiliki kemampuan unik untuk menyemprotkan bisa ke arah musuhnya sebagai bentuk pertahanan diri. Bisa kobra Jawa mengandung neurotoksin yang dapat melumpuhkan sistem saraf mangsanya, menyebabkan kelumpuhan otot, kesulitan bernapas, hingga kematian. Kemampuan menyemprot bisa ini menjadikannya salah satu ular paling berbahaya di Indonesia. Secara morfologi, kobra Jawa memiliki ciri khas berupa tudung di bagian leher yang mengembang ketika merasa terancam. Warna tubuhnya bervariasi, mulai dari coklat hingga hitam keabu-abuan, dengan corak putih di sekitar leher. Ukuran tubuhnya relatif besar, dengan panjang mencapai 1,8 meter. Habitatnya beragam, mulai dari hutan, persawahan, perkebunan, hingga daerah permukiman. Meskipun berbahaya, kobra Jawa memiliki peran penting dalam ekosistem. Sebagai predator, ia membantu mengendalikan populasi hewan pengerat yang dapat merusak tanaman pertanian. Namun, konflik dengan manusia sering terjadi karena ular ini sering juga ditemukan di dekat pemukiman. Soa layar, Hydrosaurus weberi. Soa layar, dikenal juga sebagai soa-soa Weber, adalah spesies kadal agamit yang endemik di Pulau Halmahera dan Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kadal ini merupakan salah satu dari 3 spesies dalam genus Hydrosaurus, yang dikenal dengan ciri khas berupa layar di punggung dan ekornya yang dapat ditegakkan. Hydrosaurus weberi dapat dibedakan dari 2 kerabatnya, Hydrosaurus ambenensis dan Hydrosaurus pustulatus, melalui kombinasi karakter morfologi seperti ukuran tubuh yang lebih kecil, bentuk layar yang lebih rendah,
rendah, dan pola warna yang berbeda. Soal layar jantan umumnya memiliki warna hijau kebiruan dengan bercak-bercak gelap, sementara betina didominasi warna hijau kecoklatan. Merupakan kadal semi-akuatik yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dekat perairan, seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Perenang yang handal dan dapat menyelam untuk menghindari predator atau mencari makan. Juga dikenal sebagai pemanjat pohon yang ulung, sering ditemukan berjemur di cabang-cabang pohon yang menjuntai di atas air. Harimau Sumatera, Panthera tigris sondaica. Harimau Sumatera adalah subspesies harimau terkecil yang masih bertahan hidup dan merupakan satwa endemik Pulau Sumatera. Kucing besar ini merupakan satu-satunya anggota subgenus Panthera yang tersisa di Kepulauan Sunda setelah punahnya harimau Jawa dan harimau Bali. Secara fisik, harimau Sumatera memiliki tubuh yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan subspesies harimau kontinental, dengan warna loreng yang lebih gelap dan rapat. Jantan dewasa dapat mencapai panjang total sekitar 2,2 sampai 2,5 meter dengan berat 100 hingga 140 kg, sementara betina sedikit lebih kecil. Pola loreng yang unik dan ukuran tubuh yang lebih kecil ini merupakan adaptasi terhadap habitat hutan hujan tropis Sumatera yang lebat dan mangsa yang cenderung berukuran lebih kecil. Saat ini, harimau Sumatera diklasifikasikan sebagai kritis oleh IUCN, dengan populasi liar diperkirakan hanya tersisa sekitar 400 sampai 600 ekor. Gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus. Gajah Sumatera merupakan salah satu dari 3 subspesies gajah Asia yang diakui dan merupakan satwa endemik Pulau Sumatera. Dibandingkan dengan subspesies gajah Asia lainnya, gajah Sumatera memiliki ukuran tubuh yang relatif lebih kecil, dengan tinggi bahu berkisar antara 2-3 meter dan berat sekitar 3 hingga 5 ton. Ciri khas lainnya adalah telinga yang lebih kecil dan berbentuk agak persegi, serta hanya memiliki 1 tonjolan di atas dahinya, berbeda dengan gajah Afrika yang memiliki 2 tonjolan. Selain itu, gajah Sumatera juga memiliki warna kulit yang lebih terang dibandingkan dengan gajah Asia lainnya. Jantan umumnya memiliki gading yang panjang, sedangkan gading pada betina biasanya lebih pendek atau bahkan tidak terlihat. Merupakan mamalia herbivora yang membutuhkan area jelajah yang luas untuk memenuhi kebutuhan pakan hariannya, yang mencapai 150 hingga 200 kg, terdiri dari berbagai jenis tumbuhan seperti rumput, daun, kulit kayu, dan buah-buahan. Hidup dalam kelompok matriarkal yang dipimpin oleh betina tertua dan paling berpengalaman, yang terdiri dari beberapa betina dewasa dan anak-anaknya. Gajah jantan dewasa cenderung hidup soliter atau membentuk kelompok bujangan. Badak Sumatera, Dicerorhinus sumatrensis. Badak Sumatera merupakan salah satu dari 5 spesies badak yang masih hidup di dunia dan merupakan yang terkecil di antara semuanya. Satu-satunya badak di Asia yang memiliki 2 cula. Badak Sumatera dikategorikan sebagai satwa purba dengan garis keturunan yang dapat ditelusuri kembali ke zaman Miosen. Ciri khas yang membedakan badak Sumatera dari spesies badak lainnya adalah tubuhnya yang ditutupi oleh rambut berwarna coklat kemerahan, terutama ketika masih muda. Ukuran tubuhnya relatif kecil, dengan tinggi bahu sekitar 1-1,5 meter dan berat berkisar antara 500 hingga 800 kg. Kedua culanya biasanya berukuran pendek, dengan cula depan yang lebih panjang dibandingkan cula belakang. Badak Sumatera adalah satwa soliter dan pemalu yang menghuni hutan hujan tropis dataran rendah hingga pegunungan. Masa kehamilan berlangsung sekitar 15 hingga 16 bulan, dan biasanya hanya melahirkan 1 anak setiap 2-3 tahun. Lamanya interval kelahiran dan lambatnya laju reproduksi ini menjadi salah satu faktor yang membuat populasi badak Sumatera sangat rentan terhadap kepunahan. Saat ini populasi liar yang diperkirakan tersisa kurang dari 80 ekor, tersebar di beberapa kantong populasi yang terfragmentasi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Orang-utan Sumatera, Pongo abli. Orang-utan Sumatera adalah salah satu dari 3 spesies orang-utan yang ada di dunia dan merupakan satwa endemik di bagian utara Pulau Sumatera. Dibandingkan dengan kerabatnya, orang-utan Kalimantan, orang-utan Sumatera memiliki tubuh yang lebih ramping, rambut yang lebih panjang dan berwarna merah kecoklatan yang lebih terang, serta wajah yang lebih panjang. Jantan dewasa dapat mencapai berat hingga 90 kg dan tinggi sekitar 1,4 meter, sementara betina lebih kecil dengan berat sekitar 40-50 kg dan
tinggi sekitar 1,1 meter. Ciri khas orang utan jantan dewasa adalah bantalan pipi yang lebar, yang disebut flange, yang berkembang seiring dengan kematangan seksual, dan berperan dalam menarik perhatian betina serta menunjukkan dominasi. Orang utan Sumatera merupakan primata arboreal, yang berarti mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Sebagai satwa yang relatif soliter, terutama jantan dewasa, orang utan Sumatera memiliki wilayah jelajah yang luas untuk mencari makan. Dikenal sebagai satwa yang cerdas, mampu menggunakan alat sederhana, seperti ranting untuk mengambil madu atau serangga, dan memiliki kemampuan kognitif yang kompleks. Reproduksi orang utan Sumatera berlangsung lambat, dengan interval kelahiran antara 8–9 tahun, yang merupakan salah satu yang terlama di antara mamalia. Saat ini, orang utan Sumatera diklasifikasikan sebagai kritis oleh IUCN, dengan populasi liar diperkirakan sekitar 14.600 ekor. Simpai, Presbytis melalopus. Simpai, juga dikenal sebagai Sumatran surili atau mitred leaf monkey, adalah spesies primata dari famili Cercopithecidae yang endemik di Pulau Sumatera. Spesies ini menunjukkan variasi warna bulu yang signifikan antar subspesies, menjadikan salah satu primata dengan variasi warna yang paling mencolok di dunia. Setidaknya terdapat 4 subspesies yang diakui, yaitu Melalopus, Mitrata, Sumatranus, dan Ferruginea, masing-masing dengan pola warna dan distribusi geografis yang berbeda. Secara umum, simpai memiliki tubuh yang ramping dengan ekor yang lebih panjang dari tubuhnya. Panjang tubuh berkisar antara 40–55 cm dengan berat 5 hingga 8 kg. Ciri khas yang mencolok adalah jambul di atas kepalanya yang menyerupai mahkota atau mitre, yang menjadi asal-usul nama mitred dalam bahasa Inggris. Simpai merupakan satwa arboreal yang menghuni hutan hujan tropis primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian mencapai 2000 meter di atas permukaan laut. Hidup dalam kelompok sosial yang terdiri dari satu jantan dewasa, beberapa betina dewasa, dan anak-anaknya, dalam satu kelompok berkisar antara 5–15 ekor. Monyet kedih, Presbytis thomasi. Monyet kedih, juga dikenal sebagai monyet Thomas atau langur Thomas, adalah spesies primata dari famili Cercopithecidae yang endemik di wilayah utara Pulau Sumatera. Ciri khas berupa rambut berwarna abu-abu gelap hingga hitam di sebagian besar tubuhnya, dengan warna putih di bagian dada, perut, dan sisi dalam kaki. Wajahnya berwarna hitam dengan lingkaran putih di sekitar mata, dan jambul berwarna putih di atas kepala, memberikan penampilan yang kontras dan mudah dikenali. Ukuran tubuhnya sedang, dengan ekor yang lebih panjang dari tubuhnya. Merupakan satwa arboreal yang menghuni hutan hujan tropis primer dan sekunder di dataran rendah, hingga ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan preferensi pada hutan perbukitan. Hidup dalam kelompok sosial, yang umumnya terdiri dari satu jantan dewasa, beberapa betina dewasa, dan anak-anaknya. Sebagai satwa diurnal, monyet kedih aktif di siang hari, menghabiskan waktunya untuk mencari makan, beristirahat, dan bersosialisasi di atas pohon. Makanan utama terdiri dari daun-daun muda, buah-buahan, bunga, dan biji-bijian. Macan tutul Jawa, Panthera pardus melas. Macan tutul Jawa adalah subspesies macan tutul yang endemik di Pulau Jawa, dan merupakan satu-satunya kucing besar yang tersisa di pulau ini setelah punahnya harimau Jawa. Secara morfologi, macan tutul Jawa memiliki 2 variasi warna, yaitu berwarna terang, atau oranye kecoklatan dengan tutul hitam, dan berwarna gelap, hitam legam, yang dikenal sebagai macan kumbang. Meskipun berwarna hitam, pola tutul pada macan kumbang masih dapat terlihat samar-samar jika terkena cahaya. Ukuran tubuh macan tutul Jawa relatif sedang, dengan jantan dewasa memiliki berat berkisar antara 40 hingga 60 kg, dan panjang tubuh mencapai 120–150 cm, sementara betina lebih kecil. Sebagai predator puncak, keberadaan macan tutul Jawa sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di hutan-hutan Pulau Jawa. Macan tutul Jawa beradaptasi dengan baik di berbagai tipe habitat, mulai dari hutan dataran rendah hingga hutan pegunungan, termasuk hutan mangrove, hutan sekunder, dan bahkan area perkebunan yang berbatasan dengan hutan. Merupakan satwa soliter, nokturnal, dan sangat teritorial, dengan wilayah jelajah yang bervariasi tergantung pada ketersediaan mangsa dan kondisi habitat. Macan tutul Jawa adalah karnivora yang oportunistik, memangsa berbagai jenis hewan, seperti rusa, kijang, babi hutan, monyet, dan berbagai jenis burung dan reptil. Kemampuan memanjat pohon yang sangat baik memungkinkannya untuk menyimpan hasil buruannya di atas pohon, menghindarkannya dari pemangsa lain. Saat ini, macan tutul
tutul Jawa diklasifikasikan sebagai kritis oleh IUCN dengan populasi liar yang diperkirakan kurang dari 250 ekor yang berusia dewasa. Badak Jawa, Rhinoceros sondaicus. Badak Jawa, juga dikenal sebagai badak bercula satu kecil, adalah salah satu spesies badak paling langka di dunia, dan hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Satwa ini merupakan mamalia darat besar dengan ciri khas berupa kulit tebal berwarna abu-abu gelap yang membentuk lipatan-lipatan menyerupai perisai. Berbeda dengan badak Sumatera yang memiliki dua cula, badak Jawa hanya memiliki satu cula yang berukuran relatif kecil, sekitar 20–25 cm. Bahkan pada beberapa badak betina, culanya hampir tidak terlihat. Ukuran tubuh badak Jawa lebih besar dibandingkan dengan badak Sumatera, dengan tinggi bahu sekitar 1,5–1,7 meter dan berat 900 hingga 2.300 kg. Keberadaan badak Jawa menjadi simbol kebanggaan sekaligus keprihatinan mendalam bagi dunia konservasi Indonesia. Badak Jawa merupakan satwa soliter dan pemalu yang menghuni hutan hujan tropis dataran rendah, dengan preferensi pada area yang dekat dengan sumber air dan kubangan. Masa kehamilan badak Jawa berlangsung sekitar 16 bulan, dan biasanya hanya melahirkan satu anak setiap 4 hingga 5 tahun. Lamanya interval kelahiran ini menjadi salah satu faktor yang membuat populasi badak Jawa sangat rentan terhadap ancaman kepunahan. Saat ini, badak Jawa diklasifikasikan sebagai kritis oleh IUCN, dengan populasi yang hanya tersisa sekitar 75 ekor di Taman Nasional Ujung Kulon. Kukang Jawa, Nycticebus javanicus. Kukang Jawa adalah primata nokturnal yang endemik di Pulau Jawa dan merupakan salah satu dari sedikit mamalia berbisa di dunia. Spesies ini termasuk dalam genus Nycticebus, yang dikenal dengan gerakan lambat dan mata besar yang memantulkan cahaya, adaptasi untuk kehidupan malam hari. Bulunya tebal berwarna coklat kemerahan hingga abu-abu kecoklatan dengan garis gelap di punggung dan pola khas di sekitar mata dan dahi. Ukuran tubuhnya relatif kecil, dengan panjang sekitar 24–38 cm dan berat 500 hingga 2000 gram. Keunikan kukang Jawa dan kukang pada umumnya adalah kelenjar brachialis di siku bagian dalam yang menghasilkan racun. Ketika terancam, kukang Jawa menjilat kelenjar ini dan mencampurkan racun dengan air liur, membuat gigitannya menjadi berbisa. Menghuni berbagai tipe habitat, mulai dari hutan primer dan sekunder, hutan bambu, hingga perkebunan dan pekarangan yang memiliki banyak pepohonan. Merupakan satwa arboreal yang menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon dan jarang turun ke tanah. Sebagai satwa nokturnal, kukang Jawa lebih aktif di malam hari, terutama untuk mencari makan. Makanannya terdiri dari buah-buahan, getah pohon, nektar, serangga, dan invertebrata kecil lainnya. Hidup soliter atau dalam kelompok kecil yang terdiri dari pasangan dan anak-anaknya. Rusa bawean, Axis kuhlii. Rusa bawean, juga dikenal sebagai bawean DR atau Kuhes DR, adalah spesies rusa yang endemik di Pulau Bawean, Jawa Timur. Rusa ini merupakan salah satu spesies rusa terkecil di dunia, dengan tinggi bahu hanya sekitar 60–70 cm dan berat berkisar antara 25 hingga 60 kg. Ciri khas rusa bawean adalah warna bulunya yang coklat kemerahan dengan bercak-bercak putih yang samar, terutama pada saat masih muda. Memiliki tanduk bercabang 3, yang biasanya tumbuh mencapai panjang maksimal 45 cm. Ukuran tubuh yang kecil dan adaptasi terhadap habitat pulau yang terbatas, menjadikan rusa bawean sebagai contoh menarik dari fenomena island dwarfism. Menghuni hutan dan padang rumput di Pulau Bawean, dengan preferensi pada area yang memiliki vegetasi lebat untuk berlindung dan sumber air yang cukup. Owa Jawa, Hylobates moloch. Owa Jawa, juga dikenal sebagai Silvery gibbon, adalah spesies primata dari famili Hylobatidae yang endemik di Pulau Jawa. Spesies ini merupakan salah satu primata yang paling terancam punah di dunia. Ciri khas owa Jawa adalah rambutnya yang berwarna abu-abu keperakan, dengan bagian atas kepala dan dada yang berwarna lebih gelap. Wajahnya berwarna hitam dan dibingkai oleh lingkaran bulu berwarna putih atau abu-abu terang. Seperti spesies owa lainnya, owa Jawa tidak memiliki ekor dan memiliki lengan yang sangat panjang, lebih panjang dari kakinya, yang merupakan adaptasi untuk berayun di antara pepohonan atau brankiasi. Dikenal dengan suara nyaringnya yang khas, berfungsi untuk mempertahankan teritori dan memperkuat ikatan pasangan. Sebagai frugivora, makanan utama owa Jawa adalah buah-buahan matang, juga memakan daun, bunga, dan serangga. Bekantan, Nasalis larvatus.
Bekantan, juga dikenal dengan nama monyet Belanda, adalah primata endemik Pulau Kalimantan yang memiliki ciri khas berupa hidung panjang dan besar, terutama yang jantan. Hidung unik ini, yang dapat mencapai 10 cm, diperkirakan berfungsi sebagai resonator suara dan penarik perhatian betina. Selain hidungnya yang mencolok, bekantan juga memiliki perut buncit, disebabkan oleh sistem pencernaannya yang khusus dalam mencerna dedaunan. Rambutnya yang lebat umumnya berwarna coklat kemerahan, dengan warna lebih terang pada bagian dada dan perut. Hidup secara berkelompok, dengan satu kelompok biasanya terdiri dari satu jantan dominan, beberapa betina, dan anak-anaknya. Habitat bekantan terkonsentrasi di hutan bakau, rawa-rawa, dan hutan riparian di sepanjang sungai-sungai besar di Kalimantan. Sangat bergantung pada keberadaan hutan mangrove yang menyediakan sumber makanan, tempat berlindung, dan jalur pergerakan. Sayangnya, deforestasi, kebakaran hutan, dan perburuan liar telah menyebabkan penurunan populasi bekantan secara drastis. Hilangnya habitat akibat konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pemukiman manusia semakin mempersempit ruang hidup bekantan. Pesut mahakam, Orcaella brevirostris. Pesut mahakam adalah spesies lumba-lumba air tawar yang hanya ditemukan di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Mamalia air yang unik ini memiliki ciri khas berupa kepala bulat tanpa moncong yang menonjol dan sirip punggung kecil yang membulat. Warna kulitnya bervariasi dari abu-abu hingga kebiruan, dengan bagian bawah tubuh yang lebih pucat. Pesut mahakam merupakan satwa yang sangat penting bagi ekosistem Sungai Mahakam dan juga memegang peranan penting dalam budaya masyarakat Dayak setempat. Sayangnya, keberadaan pesut ini semakin terancam punah akibat berbagai faktor antropogenik. Salah satu ancaman utama bagi kelangsungan hidup pesut mahakam adalah degradasi habitat. Aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pertambangan, dan pembangunan di sepanjang Sungai Mahakam telah menyebabkan pendangkalan sungai, pencemaran air, dan hilangnya vegetasi riparian yang penting bagi habitat pesut. Selain itu, penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti pukat harimau dan bom ikan, juga mengancam populasi pesut karena dapat menyebabkan kematian atau luka serius. Kebisingan yang dihasilkan oleh lalu lintas kapal dan aktivitas manusia di sungai juga mengganggu kemampuan ekolokasi pesut yang penting untuk navigasi, mencari makan, dan berkomunikasi. Diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta, untuk melestarikan habitat dan keberlangsungan hidup mamalia air yang langka ini. Anoa bubalus. Anoa, yang termasuk dalam genus Bubalus, merupakan mamalia endemik Pulau Sulawesi dan Buton. Sering disebut sebagai kerbau kerdil, Anoa memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan kerbau pada umumnya. Terdapat dua spesies Anoa, yaitu Anoa dataran rendah, Bubalus depressicornis, dan Anoa pegunungan, Bubalus quarlesi. Kedua spesies ini memiliki perbedaan morfologi, di mana Anoa dataran rendah umumnya berukuran lebih besar dengan tanduk yang lebih panjang dan melengkung ke belakang, sedangkan Anoa pegunungan berukuran lebih kecil dengan tanduk pendek dan lurus. Anoa merupakan satwa herbivora yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan di Sulawesi, namun sayangnya, keberadaannya saat ini sangat terancam. Babi rusa, Babirousa. Babi rusa adalah marga hewan endemik Indonesia, dikenal dengan ciri khas taringnya yang mencuat ke atas, menembus moncong, dan melengkung ke belakang. Meskipun disebut babi, babi rusa memiliki perbedaan genetik yang signifikan dengan babi pada umumnya, sehingga ditempatkan dalam subfamili tersendiri, yaitu Babirousinae. Terdapat 4 spesies babi rusa yang diakui saat ini, yaitu babi rusa Sulawesi Utara, babi rusa Togian, babi rusa Bola Batu, dan babi rusa Buru. Keempat spesies ini tersebar di pulau-pulau Sulawesi, Togian, Buru, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Babi rusa mendiami habitat hutan hujan tropis, terutama di daerah dekat sumber air seperti sungai dan rawa-rawa. Hewan omnivora yang memakan buah-buahan, daun-daunan, akar, serangga, dan hewan kecil. Taring pada babi rusa jantan berfungsi sebagai senjata dalam persaingan untuk mendapatkan pasangan dan menunjukkan status sosial. Sayangnya, populasi babi rusa di alam liar semakin menurun dan terancam punah. Yaki, Macaca nigra. Yaki, atau dikenal juga dengan nama monyet hitam Sulawesi, salah satu spesies dalam genus Macaca dan termasuk dalam keluarga Cercopithecidae, adalah spesies primata endemik yang hanya ditemukan di Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Ciri khas Yaki adalah bulu hitam legam yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali pada bagian pantat yang berwarna merah muda, memiliki jambul di atas kepalanya, dan ekor yang pendek. Kuskus beruang Sulawesi, Ailurops ursinus.
Kuskus beruang Sulawesi adalah marsupial arboreal terbesar di dunia dan merupakan satwa endemik Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya di Indonesia. Sesuai namanya, kuskus ini memiliki wajah yang mirip beruang dengan bulu tebal berwarna abu-abu kecoklatan hingga kemerahan. Ekornya yang panjang dan prehensil membantu pergerakannya di atas pohon, sementara cakarnya yang kuat memudahkannya untuk memegang dahan. Merupakan hewan herbivora yang memakan daun, buah, dan bunga. Unijo nemena, Dendrolagus ursinus. Unijo nemena, juga dikenal sebagai kanguru pohon hitam, adalah spesies kanguru pohon endemik yang hanya ditemukan di wilayah pegunungan Arfak di Papua Barat. Sesuai dengan namanya, Unijo nemena memiliki bulu berwarna hitam dengan corak kecoklatan di bagian kepala dan punggungnya. Seperti kanguru pohon lainnya, Unijo nemena memiliki kaki belakang yang kuat dan ekor yang panjang untuk membantu pergerakannya di atas pohon, memakan daun, buah, dan kulit kayu. Dingiso, Dendrolagus mbaiso. Dingiso, dikenal juga dengan sebutan bondegezou oleh masyarakat lokal, adalah spesies kanguru pohon yang sangat unik dan endemik di wilayah pegunungan Sudirman di Papua Tengah, Indonesia. Dingiso memiliki penampilan yang khas dengan bulu lebat berwarna hitam pekat dan wajah putih yang menyerupai topeng. Seperti kanguru pohon lainnya, Dingiso memiliki adaptasi morfologi untuk hidup arboreal, seperti kaki belakang yang kuat, ekor yang panjang untuk keseimbangan, dan cakar yang tajam untuk memegang dahan pohon, memakan daun, buah, dan bunga yang ditemukan di habitat hutan pegunungannya. Kuskus waigeo, Spilocuscus papuensis. Kuskus waigeo, atau yang dikenal juga dengan sebutan kuskus totol waigeo, adalah spesies kuskus endemik yang hanya ditemukan di Pulau Waigeo, Raja Ampat, Papua Barat. Kuskus ini memiliki penampilan yang mencolok dengan bulu tebal berwarna putih, atau krem dengan bintik-bintik hitam yang tersebar di seluruh tubuhnya. Mata besar berwarna merah atau kuning dan ekor prehensil yang membantu pergerakannya di atas pohon. Sebagai hewan nokturnal, kuskus waigeo aktif mencari makan di malam hari, dengan makanan utamanya berupa buah-buahan, daun-daunan, dan serangga. Sikatan Aceh, Chiornis ruki. Sikatan Aceh merupakan salah satu burung endemik Pulau Sumatera yang keberadaannya semakin langka dan terancam punah. Burung yang dikenal juga dengan nama Ruekes blueflycatcher ini memiliki bulu yang didominasi warna biru tua pada bagian atas tubuhnya, sementara bagian bawah tubuhnya berwarna oranye kemerahan yang mencolok. Keunikan warna bulunya menjadikan sikatan Aceh sebagai salah satu burung yang menarik perhatian para pengamat burung. Sayangnya, keindahan tersebut juga diiringi dengan status konservasinya yang mengkhawatirkan. Keberadaan sikatan Aceh pertama kali didokumentasikan oleh August Ruk pada tahun 1879. Setelah penemuan tersebut, burung ini hanya tercatat terlihat beberapa kali saja. Minimnya catatan penampakan ini mengindikasikan kelangkaan populasi sikatan Aceh di alam liar. Menurut IUCN, sikatan Aceh dikategorikan sebagai spesies kritis, yang berarti satu langkah menuju kepunahan di alam liar. Jalak Bali, Leucopsar rothschildi. Jalak Bali merupakan burung endemik Pulau Bali, terkenal dengan keindahan bulunya yang putih bersih dan dihiasi dengan corak biru cerah di sekitar mata. Burung yang juga dikenal dengan nama Bali Mina atau Rothschildes minah ini merupakan salah satu spesies burung paling langka di dunia dan menjadi ikon konservasi di Indonesia. Penampilannya yang mencolok dengan jambul putih yang elegan membuat burung ini sangat mudah dikenali dan dikagumi oleh banyak orang. Elang Jawa, Nisaetus bartelsi. Elang Jawa merupakan burung pemangsa endemik Pulau Jawa yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Burung yang dikenal juga dengan nama Javan Hawk Eagle ini merupakan salah satu raptor berukuran sedang dengan ciri khas jambul menonjol di kepalanya. Sebagai predator puncak, elang Jawa berada di posisi tertinggi dalam rantai makanan, sehingga keberadaannya sangat vital untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Dengan tubuh yang kekar dan sayap yang lebar, elang Jawa mampu terbang dengan anggun dan melakukan manuver lincah di antara pepohonan lebat, menjadikannya pemburu yang ulung. Burung ini memiliki wilayah jelajah yang cukup luas di berbagai tipe hutan di Pulau Jawa, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Namun seiring dengan berkurangnya luas hutan dan fragmentasi habitat, populasi elang Jawa semakin terdesak dan terancam punah. Maleo, Macrocephalon maleo.
Maleo, yang juga dikenal dengan nama Maleo sengkawor, adalah burung endemik Pulau Sulawesi. Termasuk dalam famili Megapodiidae, ukuran tubuhnya relatif besar, dengan bulu dominan hitam dan kulit wajah berwarna kuning, serta tonjolan di atas kepalanya yang berwarna gelap, membuat Maleo mudah dikenali. Maleo merupakan spesies monogami, yang berarti mereka membentuk pasangan yang bertahan lama. Keunikan utama Maleo terletak pada perilakunya dalam menetaskan telur. Burung ini menggali lubang yang cukup dalam di pasir yang hangat, baik di pantai yang terkena sinar matahari maupun di daerah yang memiliki sumber panas bumi. Setelah telur diletakkan di dalam lubang, Maleo akan menutupnya kembali dengan pasir dan membiarkan panas alami tersebut mengerami telur hingga menetas. Anak Maleo yang baru menetas sudah mandiri dan harus menggali jalan keluar dari pasir untuk mencapai permukaan tanah. Sayangnya, perilaku unik ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat Maleo rentan terhadap ancaman kepunahan. Telur Maleo sering menjadi incaran predator alami seperti biawak dan babi hutan, serta manusia yang memburunya untuk dikonsumsi. Beonias, Gracula robusta. Beonias merupakan salah satu spesies burung dari famili Sturnidae yang terkenal dengan kemampuannya meniru berbagai macam suara, termasuk suara manusia. Burung yang juga dikenal dengan nama Nias hilmina ini merupakan satwa endemik Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Keunikan suaranya dan kepandaiannya dalam meniru suara manusia menjadikan Beonias sebagai burung peliharaan yang populer. Sayangnya, popularitas ini justru menjadi salah satu faktor yang mengancam keberadaan Beonias di alam liar. Dengan tubuh yang lebih besar dibandingkan jenis beo lainnya, serta paruh berwarna oranye kemerahan yang mencolok dan gelambir kuning di belakang kepalanya, Beonias memiliki penampilan yang khas dan mudah dikenali. Beonias sebelumnya dianggap sebagai subspesies dari beo biasa, Gracula religiosa. Namun berdasarkan perbedaan morfologi dan genetik yang signifikan, Beonias kini diakui sebagai spesies tersendiri. Elang Flores, Spizaetus floris. Elang Flores merupakan burung pemangsa endemik di wilayah Nusa Tenggara Timur. Keberadaan burung ini terbatas di beberapa pulau, termasuk Flores, Sumbawa, Lombok, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Rinca, Komodo, Satonda, dan Alor. Memiliki kemiripan dengan elang Jawa, namun dengan ukuran tubuh yang sedikit lebih besar dan perbedaan pada pola warna bulu, terutama pada bagian ekor dan sayap. Sebagai predator puncak di ekosistem tempatnya hidup, elang Flores memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan. Keberadaan hutan yang masih utuh menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup elang Flores, baik sebagai tempat bersarang maupun berburu. Julang Sulawesi, Rhyticeros chassidis. Julang Sulawesi, yang juga dikenal dengan nama umum Knobet hornbill, merupakan burung berukuran besar dari famili Busrotidae yang endemik di Pulau Sulawesi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Lembeh, Muna, dan Buton. Burung ini mudah dikenali dari paruhnya yang besar berwarna kuning dengan tanduk atau helm berwarna merah di bagian atasnya, yang lebih menonjol pada burung jantan. Dengan tubuh yang didominasi warna hitam dan ekor berwarna putih, serta suara yang keras dan khas, Julang Sulawesi menjadi salah satu burung yang paling mencolok di hutan Sulawesi. Mereka adalah burung monogami yang membentuk pasangan untuk jangka waktu yang lama. Keunikan Julang Sulawesi dan burung rangkong pada umumnya terletak pada cara mereka berkembang biak. Burung betina akan masuk ke dalam lubang pohon dan menutup lubang tersebut dengan lumpur, hanya menyisakan celah kecil untuk menerima makanan dari burung jantan. Betina akan berada di dalam lubang tersebut selama proses bertelur, mengerami, dan membesarkan anak hingga siap terbang. Perilaku ini merupakan bentuk adaptasi untuk melindungi telur dan anak dari predator. Kangkareng Sulawesi, Rhabdotorhinus esarhatus. Kangkareng Sulawesi, yang dikenal dengan nama umum Sulawesi hornbill, merupakan salah satu burung endemik Pulau Sulawesi yang termasuk dalam famili Busrotidae. Ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan julang Sulawesi. Ciri khas berupa paruh yang berkerut dengan warna kuning pucat dan tanduk yang rendah. Perbedaan warna antara burung jantan dan betina cukup mencolok, di mana burung jantan memiliki wajah dan leher berwarna kuning, sedangkan betina berwarna hitam. Hidup dalam kelompok kecil atau berpasangan, dan sering terlihat terbang di antara tajuk pohon. Makanan utamanya buah-buahan, juga serangga dan hewan kecil lainnya. Delimukan Sulawesi, Gallicolumba tristigmata.
Delimukan Sulawesi, yang juga dikenal dengan nama Sulawesi Ground Dove atau Yellow-breasted Ground Dove, merupakan salah satu burung endemik Pulau Sulawesi yang termasuk dalam famili Columbidae. Burung ini memiliki ciri khas berupa 3 tanda berwarna kuning keemasan di bagian dada, yang menjadi asal-usul namanya. Sebagai anggota genus Gallicolumba, delimukan Sulawesi merupakan burung terestrial yang lebih banyak menghabiskan waktunya di dasar hutan untuk mencari makan, berupa biji-bijian, buah-buahan yang jatuh, dan vertebrata kecil. Sifatnya yang pemalu dan cenderung bersembunyi di antara vegetasi yang lebat, membuat burung ini sulit untuk diamati. Biasanya hidup soliter atau berpasangan, dan jarang membentuk kelompok besar. Informasi mengenai perilaku reproduksi delimukan Sulawesi di alam liar masih terbatas, namun diduga mereka membangun sarang di atas tanah, atau di vegetasi yang rendah. Julang Sumba, Rhytisros everetti. Julang Sumba, yang juga dikenal sebagai Sumba Hornbill, merupakan salah satu burung endemik Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Burung dari famili Busrotidae ini memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil dibandingkan dengan jenis rangkong lainnya di Indonesia. Dengan ciri khas paruh berwarna kuning pucat dan tanduk yang berukuran kecil dan rendah, Julang Sumba memiliki penampilan yang unik. Warna bulu yang didominasi hitam dengan leher dan kepala berwarna coklat kemerahan pada jantan, dan hitam sepenuhnya pada betina, membuat Julang Sumba mudah dikenali. Julang Sumba hanya dapat ditemukan di Pulau Sumba, dan menghuni berbagai tipe hutan, mulai dari hutan semi-evergreen hingga hutan gugur daun, dari dataran rendah hingga ketinggian sekitar 950 meter di atas permukaan laut. Mereka hidup dalam kelompok kecil atau berpasangan, dan sering terlihat terbang di antara tajuk pohon untuk mencari makan. Makanan utama Julang Sumba adalah buah-buahan, juga memakan serangga dan hewan kecil lainnya. Kakatua Maluku, Cacatua moluccensis. Kakatua Maluku, yang juga dikenal dengan nama Salmon Crested Cockatoo atau Moluccan cockatoo, merupakan salah satu burung endemik Kepulauan Maluku di Indonesia Timur. Burung ini termasuk dalam famili Cacatuidae dan terkenal dengan jambulnya yang berwarna merah muda cerah, yang dapat ditegakkan saat burung merasa senang, terkejut, atau terancam. Ukuran tubuh yang relatif besar, dengan bulu yang didominasi warna putih dan semburat merah muda di bagian bawah tubuh dan bawah sayap. Sebagai burung yang cerdas dan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, Kakatua Maluku menjadi salah satu jenis burung kakatua yang populer sebagai hewan peliharaan. Kakatua Maluku merupakan burung yang monogami dan membentuk pasangan yang bertahan lama. Berkembang biak dengan cara bertelur di dalam lubang pohon yang besar dan tinggi. Kedua induk bergantian mengerami telur dan merawat anak-anaknya. Kakatua Putih, Cacatua alba. Kakatua putih, yang juga dikenal dengan nama White Cockatoo atau Umbrella Cockatoo, merupakan salah satu burung endemik Indonesia yang berasal dari Kepulauan Maluku Utara, meliputi Halmahera, Bacan, Ternate, Tidore, Kasiruta, dan Mandioli. Burung ini termasuk dalam famili Cacatuidae dan mudah dikenali dari bulunya yang didominasi warna putih bersih dan jambulnya yang besar dan dapat ditegakkan, menyerupai payung. Kakatua putih memiliki kecerdasan yang tinggi dan kemampuan belajar yang baik, sehingga sering dijadikan sebagai hewan peliharaan. Selain keindahan fisiknya, kemampuan kakatua putih dalam berinteraksi dan meniru suara juga menjadi daya tarik tersendiri. Kakatua putih menghuni berbagai tipe hutan, mulai dari hutan primer, hutan sekunder, hutan mangrove, hingga area perkebunan dan lahan pertanian dengan pohon-pohon yang tinggi. Meskipun persebarannya masih cukup luas di Maluku Utara, populasinya diperkirakan mengalami penurunan akibat hilangnya habitat dan penangkapan liar untuk diperdagangkan. Kakatua goffan, Cacatua goffiniana. Kakatua goffan, yang juga dikenal dengan nama Goffan S. cockatoo atau Tanimbar corella, merupakan salah satu spesies kakatua berukuran paling kecil, dengan panjang tubuh hanya sekitar 30 cm. Burung ini endemik di Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, dan menjadi salah satu burung yang dilindungi. Kakatua goffan memiliki ciri khas berupa bulu yang didominasi warna putih dengan sedikit semburat merah muda di sekitar pangkal paruh dan di bawah sayap. Meskipun berukuran kecil, kakatua goffan dikenal sebagai burung yang cerdas dan memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, bahkan melebihi beberapa spesies kakatua yang berukuran lebih besar. Cendrawasih merah, Paradisaea rubra.
Cendrawasih merah merupakan salah satu spesies burung cendrawasih yang paling memukau dan menjadi kebanggaan Indonesia. Burung endemik Papua Barat ini terkenal dengan bulu hiasnya yang spektakuler, terutama pada burung jantan. Dengan kombinasi warna merah, kuning, coklat, dan putih, serta dua helai bulu ekor panjang berbentuk pilin, cendrawasih merah menjadi simbol keindahan dan kekayaan alam Papua. Keunikan dan keindahan burung ini tidak hanya memikat para pengamat burung, tetapi juga masyarakat adat di Papua yang menganggapnya sebagai burung suci dan bagian penting dari budaya mereka. Cendrawasih merah memiliki distribusi yang terbatas di beberapa pulau di lepas pantai barat Papua, termasuk Waigeo, Batanta, Gemien, dan Saonek. Menghuni hutan hujan dataran rendah dan perbukitan, hingga ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Cendrawasih merah jantan memiliki ritual tarian yang rumit untuk menarik perhatian betina. Tarian ini dilakukan di arena khusus yang disebut lek, di mana beberapa jantan akan berkumpul dan memamerkan keindahan bulunya. Makanan utama cendrawasih merah adalah buah-buahan, terutama buah ara, dan terkadang serangga. Cendrawasih botak, Cicinurus respublica. Cendrawasih botak, yang juga dikenal dengan nama Wilson's Bird of Paradise, merupakan salah satu spesies burung cendrawasih yang paling unik dan menarik. Burung endemik Papua Barat ini memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil, namun keindahannya terletak pada kombinasi warna bulu yang mencolok dan kontras. Ciri khas yang paling mudah dikenali adalah kepalanya yang botak berwarna biru terang, dengan pola garis hitam seperti salib yang menyerupai mahkota. Ditambah lagi dengan bulu leher berwarna kuning, punggung merah marun, kaki biru, dan dua bulu ekor ungu yang melengkung keluar, cendrawasih botak menjadi permata tersembunyi di hutan Papua. Persebarannya terbatas di Pulau Waigeo dan Batanta, yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Menghuni hutan hujan dataran rendah dan perbukitan hingga ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Seperti kebanyakan cendrawasih lainnya, cendrawasih botak jantan memiliki ritual tarian yang kompleks untuk menarik perhatian betina. Tarian ini dilakukan di arena khusus di lantai hutan yang telah dibersihkan dari dedaunan. Selama menari, burung jantan akan memamerkan bulu-bulunya yang indah dan memperlihatkan kontras warna yang mencolok, terutama warna biru di kepalanya. Paradigala ekor panjang, Paradigala carunculata. Paradigala ekor panjang, yang juga dikenal dengan nama Long-tailed Paradigala, merupakan salah satu spesies burung cendrawasih yang termasuk dalam genus Paradigala. Burung ini endemik di Pulau Papua dan menghuni wilayah pegunungan tengah bagian barat, terutama di Pegunungan Arfak dan Pegunungan Wandamen, Papua Barat. Ciri khas berupa gelambir, berwarna kuning cerah di pangkal paruh bagian atas dan biru di dekat mata, serta bulu ekor tengah yang sangat panjang, sesuai dengan namanya. Dengan tubuh yang didominasi warna hitam beludru, Paradigala ekor panjang menampilkan keanggunan yang khas di antara hutan pegunungan. Paradigala ekor panjang menghuni hutan pegunungan pada ketinggian antara 1.400 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Lebih menyukai hutan yang lebat dengan banyak lumut dan epifit. Tidak seperti kebanyakan cendrawasih lainnya, Paradigala ekor panjang diduga bersifat monogami, membentuk pasangan yang bertahan lama. Kijo Arfak, Parotia sevillata. Kijo Arfak, yang juga dikenal dengan nama Western Parotia atau Arfak Parotia, merupakan salah satu spesies burung cendrawasih yang endemik di wilayah Papua Barat. Burung ini termasuk dalam genus Parotia, yang terkenal dengan tarian akrobatiknya yang spektakuler. Kijo Arfak memiliki ciri khas berupa 6 kawat kepala seperti antena, yang dapat ditegakkan saat menari, serta bulu dada berwarna-warni yang mengkilap seperti perisai. Dengan kombinasi bulu berwarna hitam, putih di bagian kepala, dan perisai dada yang berkilauan, Kijo Arfak menjadi salah satu burung paling menarik di hutan pegunungan Papua. Nama umum Kijo sendiri merupakan sebutan lokal yang digunakan oleh masyarakat di sekitar pegunungan Arfak. Manulwaki Vogelkop, Loporina niedda. Manulwaki Vogelkop, yang saat ini lebih dikenal sebagai Loporina superba niedda, merupakan salah satu subspesies dari Loporina superba atau Greater Superb Bird of Paradise. Burung ini endemik di wilayah semenanjung kepala burung di Papua Barat. Manulwaki merupakan sebutan lokal yang digunakan oleh masyarakat di sekitar habitat burung ini. Seperti halnya Loporina superba di wilayah lain Papua, Manulwaki Vogelkop jantan memiliki bulu berwarna hitam beludru yang sangat pekat, dengan mahkota berwarna biru hijau metalik yang dapat ditegakkan, dan bulu dada yang memanjang membentuk seperti jubah atau kipas. Kombinasi warna dan bentuk bulu yang unik ini digunakan dalam tarian yang spektakuler untuk memikat betina. Mambruk ubiaat,
Goura cristata. Mambruk ubiaat, yang juga dikenal dengan nama umum Western Crowned Pigeon atau Blue Crowned Pigeon, merupakan salah satu spesies burung merpati darat terbesar di dunia. Burung ini endemik di Pulau Papua bagian barat. Mambruk ubiaat terkenal dengan mahkota birunya yang menyerupai kipas renda yang indah dan menjadi ciri khas yang membedakannya dari jenis merpati lainnya. Dengan ukuran tubuh yang besar, bulu berwarna biru keabu-abuan, dan mahkota yang elegan, mambruk ubiaat sering dijuluki sebagai merpati tercantik di dunia. Mambruk ubiaat menghuni hutan hujan dataran rendah, hutan rawa, dan hutan sagu hingga ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya hidup dalam kelompok kecil atau berpasangan, dan lebih banyak menghabiskan waktu di atas tanah untuk mencari makan. Berbeda dengan kebanyakan merpati lainnya, mambruk ubiaat bersarang di atas pohon, membangun sarang yang kokoh dari ranting-ranting. Burung betina biasanya hanya bertelur satu butir setiap musim kawin. Ikan arwana super red, Sclerophages legendrae. Arwana super red merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang paling diminati dan memiliki nilai ekonomis tinggi di dunia. Berasal dari perairan Kalimantan Barat, ikan ini dikenal karena keindahan warna merahnya yang mempesona serta bentuk tubuhnya yang anggun. Keunikan inilah yang membuat arwana super red menjadi primadona di kalangan kolektor dan pecinta ikan hias, bahkan seringkali dikaitkan dengan simbol keberuntungan dan kemakmuran. Permintaan pasar yang tinggi, baik domestik maupun internasional, menjadikan budidaya arwana super red sebagai sektor yang menjanjikan, meskipun perlu diiringi dengan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian populasi di habitat aslinya. Keistimewaan utama dari arwana super red terletak pada warna merahnya yang intens dan merata di hampir seluruh tubuhnya, termasuk sirip, ekor, dan bahkan sungutnya. Intensitas warna merah ini berkembang seiring dengan bertambahnya usia ikan dan sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, kualitas air, dan pakan yang diberikan. Selain warna, bentuk tubuh yang proporsional dengan sisik yang tersusun rapi dan berkilau juga menjadi daya tarik tersendiri. Arwana super red dapat tumbuh hingga mencapai panjang 90 cm dalam kondisi ideal, meskipun dalam akuarium biasanya berukuran lebih kecil. Pergerakannya yang tenang dan anggun menambah kesan eksotis dan menjadikan ikan ini sebagai pusat perhatian dalam sebuah akuarium. Ikan pelangi boesemani, Melanotaenia boesemani. Ikan pelangi boesemani merupakan salah satu ikan hias air tawar endemik yang berasal dari Danau Ayamaru dan beberapa sungai kecil di sekitarnya di Semenanjung Kepala Burung, Papua Barat. Dikenal dengan warna-warni tubuhnya yang spektakuler, ikan ini menjadi primadona di kalangan penggemar akuarium di seluruh dunia. Keindahan dan keunikan ikan pelangi boesemani menjadikannya sebagai komoditas ekspor yang bernilai ekonomis, namun di sisi lain, juga menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan populasinya di alam liar. Ciri khas utama dari Melanotaenia boesemani adalah kombinasi warna yang mencolok pada tubuhnya. Bagian depan tubuh ikan jantan didominasi oleh warna biru keunguan hingga biru kehijauan yang berkilauan, sedangkan bagian belakangnya berwarna oranye kemerahan hingga kuning cerah. Garis tengah lateral yang memisahkan kedua bagian tubuh tersebut tampak jelas dan tegas, menciptakan kontras yang indah. Ikan betina umumnya memiliki warna yang lebih pudar, dengan dominasi warna kuning kehijauan dan garis-garis horizontal yang lebih tipis. Perbedaan warna antara jantan dan betina ini menjadi semakin jelas seiring bertambahnya usia ikan. Ikan pelangi boesemani dapat tumbuh mencapai panjang sekitar 10-12 cm untuk jantan dan sedikit lebih kecil untuk betina. Hiu karpet berbintik, Hemispilum fresinetti. Hiu karpet berbintik, juga dikenal sebagai hiu karpet berjenggot atau hiu epaulette Indonesia, merupakan salah satu spesies hiu bambu yang endemik di perairan dangkal Raja Ampat, Papua Barat. Hiu ini termasuk dalam famili Hemispilidae dan dikenal karena kemampuannya berjalan di dasar laut menggunakan sirip dadanya yang berotot. Secara morfologi, hiu karpet berbintik memiliki tubuh yang ramping dan memanjang dengan panjang maksimal sekitar 46 cm. Ciri khas yang paling mencolok adalah pola bintik-bintik berwarna coklat tua, hingga hitam yang tersebar di seluruh tubuhnya yang berwarna coklat muda kekuningan. Pola ini berfungsi sebagai kamuflase yang efektif saat bersembunyi di antara terumbu karang dan substrat berbatu. Kemampuan berjalan menggunakan sirip dada yang kuat memungkinkannya untuk bergerak lincah di celah-celah karang dan berburu mangsa seperti krustasea, cacing, dan ikan-ikan kecil, terutama pada malam hari.